Seandainya para rasul itu tidak diutus, dan manusia ini dibiarkan hidup mengikuti aturan dan pikirannya masing-masing, itu kira-kira hancur apa enggak itu? Hancur. Anda bayangkan aja, dikatakan laulal ulama lasaron nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, ini manusia itu bisa jadi kayak hewan ternak. Kenapa? Karena enggak mengenal aturan agama. Ya gimana kalau enggak ada para nabi dan para rasul? Anda bayangkan kalau seandainya manusia ini dibiarkan hidup sesuai dengan aturannya, pasti yang terjadi yang kuat itu akan menindas kepada yang lemah. Itu aturannya pasti yang terjadi seperti itu. Yang kuat menindas pada yang lemah. Kemudian setelah itu akhirnya kalau sama-sama kuat, kemudian mereka saling berebut kekuatan. Ya, kalau sudah berebut kekuatan, nanti biasanya yang dikorbankan juga orang-orang lemah. Kira-kira hidup di dunia yang seperti itu bahaya apa enggak? Bahaya. Kalau seperti itu aturannya, mungkin enggak ada orang yang mau ngasih ke orang lain. Enggak ada orang yang mau memikirkan orang lain. Kalau sampai orang itu berbuat baik kepada orang lain, enggak mungkin dia itu ikhlas. Pasti dia itu ada tendensi. Wow, saya ngasih dia harus ngasih saya apa kalau begitu? Lah, Anda bayangkan kalau kehidupan dunia itu semuanya harus sifatnya transaksional seperti itu. Harus sifatnya dia ngasih, kemudian saya harus mendapatkan sesuatu dari dia dan lain sebagainya. Ya dunia ini pasti akan hancur. Kemudian kalau ada orang lagi yang mengatakan, ya sudah para rasul itu sebenarnya enggak perlu. Tidak diperlukan para rasul. Manusia itu dengan akalnya masing-masing sudah bisa menciptakan peraturan yang nanti akan mereka sepakati bersama. Ini juga enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kalau manusia itu semuanya sepakat membuat peraturan untuk disepakati bersama, kemudian mereka akan taat dengan aturan itu, mohon maaf. Aturan manusia itu yang ngawasi juga manusia. Berarti akan ada masa di mana orang terbebas daripada pengawasan. Akhirnya orang bisa berbuat semaunya sendiri. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada kita diturunkan Rasul, kemudian Rasul itu membawa syariat dan dijadikan pengawasnya bukan manusia, tapi pengawasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia yang mengikuti dakwahnya para rasul ini sekalipun sendirian gak ada yang ngelihat tetap tidak mau bermaksiat. Kenapa? Karena terikat dengan agama bahwa saya selalu dilihat oleh Tuhan, saya jadi mereka akhirnya takut untuk bermaksiat. Paham? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Katakanlah begini. Ada orang, sekelompok orang, misalkan 30 orang, pergi camping, naik ke puncak gunung, pergi ke puncak gunung, dia mau camping di sana, mau refreshing di sana. Terus ke-30-nya ini sepakat untuk membuat satu peraturan. Bosnya tidak boleh ngambil makanan yang lainnya, kemudian saya itu tidak boleh mengganggu yang lainnya. Kalau ada yang satu tertinggal semuanya harus nunggu dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan seperti itu. Akhirnya mereka berangkat, benar-benar berangkat camping, sampai di atas ternyata bahan makanan kurang. Bahan makananku kurang. Kemudian ada satu orang yang ditugasin jaga makanan, kalau dia ngambil sedikit tidak ketahuan. Itu kira-kira ngambil apa enggak? Ngambil. Kenapa? Oh saya lapar kok. Ini yang pengajian aja lo dijawab, ditanya juga jawabnya ngambil kok. Itu kan ngambil ya pasti. Kenapa? Karena loh mumpung tidak ada yang lihat. Terus itu kalau yang lain tidur, yang lain suruh jaga. Ini yang jaga kalau tahu temannya tidur, dia mau tidak mau juga ikuti. Tidur. Kalau saya tidur paling mereka juga enggak tahu. Benar apa enggak? Tapi kalau aturan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu mau ngambil punyanya orang itu mikir, ya Allah memang enggak ada yang tahu, tapi Allah itu pasti tahu. Contoh yang paling sering ini biasanya
dibawakan di ceramahnya Kiai Zainuddin MZ Allahyarham. Beliau itu sering ngasih contoh gimana pentingnya manusia ini selalu terikat dengan agama. Kenapa? Karena kalau peraturan manusia diatur dengan peraturan ciptaan manusia, itu prakteknya banyak yang enggak taat. Banyak yang enggak taat. Ada orang jalan mungkin lokasinya agak sepi, lampu merah, dia lihat sepi, akhirnya dia terabas terus. Ternyata begitu dia ngelewatin, di pinggir jalan ada polisi. Dipanggil, diberhentikan. Kamu kok jalan terus, kenapa? Apa kamu enggak lihat lampu merah? Lihat Pak, saya lihat lampu merah. Tapi kenapa kok kamu jalan terus? Karena saya enggak tahu kalau ada Bapak. Jadi takutnya sama peraturan atau takut sama yang ngawasi? Yang ngawasi, ya itu sifat manusia. Tapi kalau orang itu terikat dengan agama, puasa Ramadan, masuk kamar mandi bawa es teh enggak berani. Kenapa? Tahu, ini enggak ada yang tahu, tapi Allah itu tahu. Itulah yang menjadikan manusia itu baik. Kenapa? Karena mereka tuh selalu berbuat baik karena punya motivasi, yaitu motivasinya adalah iman dan Islam. Bisa dipahami ya?